Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya Sepenuh Arif dari Forum News Network. Ini selamat menyambut tahun baru 2023 ya. 2 hari lalu, tepatnya hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, sebuah lembaga survei membuat publikasi persepsi publik terhadap figur atau tokoh yang dianggap memenuhi harapan masyarakat untuk mensejahterakan rakyat. Hasilnya itu Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berada di peringkat teratas dengan meraih 31,7%. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di peringkat kedua itu dengan skor atau dengan poin 30,08%. Tokoh lainnya itu berada jauh di bawah mereka, termasuk Menteri Sosial Tri Risma hari ini hanya 9,1%, kemudian Agus Harimurti Yudhoyono 7,13%, Airlangga Hartarto Ketua Umum Partai Golkar 6,15%, Erick Thohir 5,16%, dan Prabowo Subianto 5,08%. Setiap kali menyikapi publikasi survei, lembaga survei itu saya selalu skeptis. Ini semacam saya menilai semacam penggiringan publik opini, apalagi bila berkaitan dengan elektabilitas seorang capres. Dan kali ini yang rupanya angle-nya agak sedikit berbeda, karena ini soal siapa figur yang dianggap bisa mensejahterakan rakyat. Ini tentu saja persepsi ya, yang bisa saja itu bias dari respondennya, tapi bisa juga itu bias dan kemungkinan besar itu bias dari para surveyornya. Karena apa? Ada kepentingan politik sebagai penggiringan publik opini. Nah, selang sehari kemudian netizen itu dihebohkan oleh cuitan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang tengah melakukan renovasi, pemugaran, rehabilitasi atas atau apapun namanya ya, terhadap 50 rumah kader PDIP. Itu rencananya ya. Kegiatan itu dimulai dari renovasi rumah milik pengurus PDIP anak ranting di Wonosobo, Jawa Tengah. Saya nggak tahu nih ya, kalau dalam hierarki PDI ranting itu apa ya, tingkat desa gitu ya. Kegiatan itu merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun PDIP ke-50 yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 Januari 2023 ya. Jadi pas hari ulang tahun ke-50 dan rumah yang dipugar itu 50 juga. Buat Ganjar, hari ulang tahun PDIP ini pasti sangat dinanti-nanti. Karena seperti kata Sekjen PDIP Hasto Kristianto, akan ada kejutan pada hari ulang tahun ke-50 PDIP ya. Dan para pengamat berspekulasi kejutan itu kelihatannya berkaitan dengan siapa figur yang akan diusung sebagai capres dari PDIP. Diduga pada momen spesial inilah PDIP, dalam hal ini tentu saja Ketua Umum Ibu Megawati akan mengumumkan nama capresnya pada Pilpres 2024 mendatang. Siapa yang akan diumumkan oleh Ketua Umum Ibu Megawati? Ini yang saya kira banyak ditunggu. Dan sampai sejauh ini ya, kalau kita mengamati apa yang terjadi dinamika internal di PDIP, ya yang paling kuat tentu saja adalah tetap Puan Maharani, Putri Megawati. Tapi seperti kita ketahui kan saat ini muncul desakan yang sangat kuat dari sejumlah lembaga survei. Nah, kali ini lembaga survei ya, itu yang agar Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDIP. Bahkan ada sebuah lembaga survei yang mempublikasikan hasilnya dan semacam ancaman kepada PDIP bahwa sekitar 31% pendukung PDIP akan kabur kalau tidak mengusung Ganjar pada Pilpres 2024. Macam-macam lah, dan termasuk tadi survei soal siapa figur yang bisa mensejahterakan rakyatnya tadi. Ini memang sangat menarik ya, apalagi kan Ganjar Pranowo juga disebut-sebut sebagai capres yang didukung oleh Presiden Jokowi. Jadi penting dong buat Ganjar memberi kado spesial bagi PDIP, ya ini untuk menyenangkan hati Ibu Megawati. Ternyata kado spesial yang disiapkan oleh Ganjar ini sekarang ini malah jadi bumerang. Netizen mempersoalkan karena pemugaran rumah itu menggunakan dana dari Badan Amil Zakat Nasional atau badan Basnas dari Provinsi Jawa Tengah. Basnas adalah lembaga yang mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah dari umat Islam untuk kegiatan sosial. Singkat katanya adalah dana milik umat Islam. Sementara sejauh ini kan narasi dari PDIP, termasuk juga Ganjar Pranowo itu sering terkesan mengusung umat Islam. Ini Ganjar Pranowo kan kita kenal sering mengusung isu radikalisme ya.
Eh, Tapi saya kira saya nggak mau masuk wilayah ini ya. Ini narasi pembelahan yang harusnya kita hentikan. Tetapi saya sepakat juga dengan para netizen yang mempersoalkan mengapa sebagai kader PDIP dan sekaligus kepala daerah, ini Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo itu menggunakan dana itu untuk dana dari Basnas ya untuk kepentingan partai. Jelas ini kan menyalahi aturan ya. Dana Basnas itu harusnya digunakan untuk membantu mensejahterakan mereka fakir miskin, khususnya umat Islam. Ada aturannya yang disebut sebagai mereka yang berhak untuk menerima bantuan dari amil zakat dan sedekah ini. Kalau untuk zakat aturannya lebih tegas, sementara untuk infak dan sedekah ini jauh lebih lentur gitu ya. Ganjar seperti kita ketahui membela diri bahwa dia tidak tahu menahu bahwa itu dana Basnas, bahwa pemugaran rumah itu akan menggunakan dana Basnas, karena menurut dia semula dia akan menggunakan dana pribadi, dan kemudian ternyata dia mengetahui ada tim Basnas yang di lokasi yang kemudian menyodorkan bantuan yang apa ya yang cukup besar lah, karena Basnas di situ membantu per rumah 20 juta rupiah, sementara dari anggaran yang semula direncanakan oleh Ganjar sebesar 50 juta rupiah. Tapi ini memang nggak masuk akal lah alasan Ganjar kalau dia tidak tahu menahu gitu. Begitu juga dengan alasan Ketua Basnas Jawa Tengah Ahmad Daroji bahwa Basnas itu membantu mereka yang miskin tapi tanpa memandang afiliasi politiknya. Saya kira ini alasannya juga sangat naif karena jelas Pak Ganjar ini ingin membantu kader dalam rangka HUT PDIP ke-50. Jadi harusnya Pak Daroji tahu bahwa semua yang dibantu itu adalah kader PDIP dan ada kaitannya dengan hari ulang tahun PDIP. Kan nggak boleh ya seperti ini ya, karena tadi dia menyatakan dia tidak menanyakan afiliasi politiknya, tapi dia juga tidak boleh menggunakan dana itu untuk kepentingan partai politik. Apalagi kan ini kalau alasannya mereka tidak tahu menahu, Ganjar tidak tahu menahu, kan seperti dikatakan oleh Ganjar, Basnas itu sebelumnya sudah mengecek dalam aturannya apakah ada yang dilanggar atau tidak kalau memberi bantuan kepada kader PDIP, kira-kira begitu ya. Jelas apa yang dilakukan oleh Ganjar dan Basnas Jawa Tengah ini menimbulkan kekhawatiran tentang penggunaan dana amanah dari umat Islam itu. Apakah penyelewengan semacam itu hanya terjadi di Jawa Tengah? Dan apakah itu sudah sering terjadi? Seberapa sering terjadi dan dalam kasus apa saja? Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Buya Anwar Abbas ini kemudian menyerukan ya agar ini dilakukan semacam audit dari penggunaan dana dari Basnas ini mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah ya. Audit ini penting dilaksanakan agar jangan sampai menimbulkan fitnah di tengah masyarakat sehingga Basnas itu tetap dipercaya masyarakat sebagai penghimpun dana zakat, infak dan sedekah. Memang ini berbahaya sekali kalau sampai muncul ketidakpercayaan publik terhadap Basnas ya. Nah, saya sepakat dengan Buya Anwar Abbas ini. Kasus Basnas di Jateng dan Ganjar ini jelas menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat seberapa sering dana Basnas digunakan untuk kepentingan parpol atau untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu, dalam hal ini para pejabatnya gitu. Dan ini bisa saja itu menjadi semacam money politik juga. Bisa jadi penerimaannya benar sebagaimana diatur dalam kaidah fikih atau hukum Islam. Tapi kalau penggunanya salah untuk kepentingan politik, nah ini yang saya kira jadi sangat serius. Pada kasus Ganjar Pranowo jelas dia menggunakan ini untuk kepentingan internal PDIP, walaupun yang dibantu benar itu adalah kader PDIP yang miskin gitu ya, kader yang berjuang untuk kepentingan partai dan lupa berjuang untuk diri sendiri. Ini nggak ada urusannya dengan itu ya. Dia harusnya tidak boleh berpikir sempit hanya untuk kepentingan parpol. Apalagi saat kan kita tahu dia adalah kepala daerah, semua rakyatnya itu semua orang itu adalah rakyatnya, tidak peduli apapun afiliasi partai politiknya. Kita tahu Jawa Tengah ini termasuk daerah salah satu kantong di banyak orang-orang miskin, dan saya yakin mereka juga ada beberapa di antara yang belum punya rumah, bahkan mungkin rumahnya juga memang rumahnya sudah jelek atau tidak layak huni seperti punya kader-kader PDIP tadi. Mengapa hanya kader PDIP yang dibantu? Kalau menggunakan dana pribadi, saya kira itu urusan Ganjar. Tapi ini dana Basnas, dana milik umat Islam. Ganjar harusnya izin dulu ya kepada umat Islam untuk menggunakan ini. Apakah setuju kalau dia digunakan untuk renovasi rumah kader PDIP? Nah, di tengah-tengah kehebohan semacam itu muncul fakta baru.
Ini Tata Ujiati, mantan anggota TGUPP DKI Jakarta, menyebutkan bahwa penggunaan dana Basnas untuk renovasi rumah warga itu sebenarnya bukanlah hal yang baru. Semasa Anies Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta, dia juga pernah memanfaatkan dana Basnas untuk renovasi rumah dari warga Kampung Gembrong, Jakarta Timur yang beberapa bulan sebelumnya itu terbakar. Jumlahnya juga jauh lebih banyak ini, malah ada 130 rumah warga yang dibantunya. Ini hampir satu kampung, atau enggak, kalau di Jakarta ini mungkin apa ya, satu RT lah gitu ya. Tata melalui cuitannya itu menggoda netizen dengan membuat perbandingan. Sama-sama memakai dana Basnas untuk membangun rumah warga, Mas Ganjar Pranowo membangun untuk kader PDIP, Mas Anies membangun untuk warga yang kebakaran. Tapi ada juga perbedaan lainnya, kata Tata, yaitu gaya narasi ketika menyampaikan ke publik. Ada yang nemu perbedaannya, itu sambung Tata. Tata menampilkan narasi yang diunggah Ganjar dan Anies di akun Instagram masing-masing. Ganjar di akun Instagramnya memulai kalimatnya dengan begini. Mas Marwan itu orang yang dibantu tadi, kader PDIP yang dibantu tadi, adalah salah satu ketua ranting PDIP Perjuangan Wonosobo. Saking semangatnya berjuang, beliau sampai lupa bahwa kediamannya yang ditinggali juga butuh diperjuangkan. Ini menarik ini kalimatnya ya. Bagaimana dengan Anies? Anies mulainya begini. Kabar duka 5 bulan lalu ternyata adalah pengantar untuk mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Maksud dari kalimat Anies setelah kebakaran kampung kumuh di Gembrong di Jakarta Timur itu sekarang menjadi malah berubah menjadi kampung yang sehat dan asri serta sangat layak huni. Bukan hanya rumahnya yang ditata, tetapi lingkungannya juga dibuat lebih sehat. Anies itu juga menyebut bahwa pembangunan kampung Gembrong dibiayai oleh Basnas atau basis DKI Jakarta Timur, dan dia menyampaikan apresiasinya untuk itu. Basnas DKI Jakarta Timur ini menggelontorkan dana sampai 7,6 miliar untuk mengubah kampung Gembrong. Kampung Gembrong ini sekarang kan diubah oleh Anies, itu dari kampung kumuh itu diubah menjadi kampung yang cantik, sehat, dan berwarna-warni ya. Dan kemudian namanya pun diubah menjadi Kampung Gembira Gembrong. Sekarang ini Kampung Gembira Gembrong ini menjadi percontohan pembangunan perkampungan yang ramah lingkungan. Sementara Ganjar Pranowo tidak menyebut peran Basnas, tapi dari foto-foto penyerahan simbolis memang tertulis dan itu bantuan itu datangnya dari Basnas Jateng. Soal dana Basnas inilah yang kemudian menjadi soal karena dikaitkan dengan kader PDIP dan ulang tahun PDIP. Pembangunan 50 rumah yang direncanakan Ganjar ini juga belum terlaksana. Jadi pertanyaan besar, apakah rencananya itu bakal terwujud? Apalagi bila benar dia akan menggunakan dana pribadi setelah dana Basnas tadi ditarik kembali. Karena kan sebelumnya dia mempersilahkan kalau dana itu mau ditarik digunakan untuk kepentingan lain. Jadi memang sama-sama menggunakan dana Basnas, kemudian sama-sama untuk merenovasi rumah warga, tapi hasilnya berbeda. Itu semua terjadi karena motivasi dan narasi komunikasinya yang berbeda. Sekali lagi, Ganjar mempersiapkan pembangunan rumah itu untuk para kadernya, kader PDIP sendiri. Anies membangun untuk warga tanpa peduli apa afiliasi politiknya. Dan satu lagi, di situ dalam narasinya, Anies secara jelas menyebut bahwa itu adalah bantuan dari Basnas, sementara Ganjar Pranowo tidak. Saya Arswendo Arif. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.